Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Ensat ya. Jadi di video kali ini aku mau ngajak teman-teman nih untuk belajar bareng. Nah, di video kali ini aku khusus mengebahas tentang soal TWK yang HUTS ya teman-teman. Dan ini udah aku sesuaikan untuk update sesuai FR karena kayak yang tahun lalu itu udah dapet gambarannya kayak gimana, terus aku aplikasikan ke dalam bentuk soal. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas TWK seputar nasionalisme karena poin nasionalisme ini ada di dalam kisi-kisi CPNS 2021. Jadi Permenpan nomor 27 tahun 2021. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat loh buat video. Dan jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif di postingan ataupun di story. Jadi jangan lupa di follow ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja ke soal nomor 1. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bukan hanya sekedar wawasan saja, tetapi utamanya harus mampu mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga setiap pegawai ASN harus A. Memiliki karakter yang kuat dengan wawasan kebangsaan dan semangat patriotisme. B. Memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. C. Memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan mampu menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik yang berintegritas dan profesional. D. Berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. E. Memiliki orientasi berpikir yang luas dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oke teman-teman, kita akan langsung bahas aja. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang paling penting. Dilebihkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada option B. Seorang pegawai ASN harus memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini contoh perilaku nasionalisme yang hadir dalam kehidupan bernegara tercermin pada kecuali, berarti yang tidak termasuk teman-teman. A. Menggunakan produk dalam negeri. B. Menghormati putusan peradilan. C. Taat terhadap hukum yang berlaku. D. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. E. Menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Oke, kita bahas. Menggunakan produk dalam negeri merupakan bentuk perilaku cinta tanah air yang diwujudkan atas dasar nasionalisme. Keberlakuannya pada kehidupan sosial masyarakat, bukan peran warga negara dalam melakukan kegiatan bernegara. Jadi sebenarnya semuanya ini adalah contoh perilaku nasionalisme, hanya tatanannya aja. Kalau mencintai produk dalam negeri, keberlakuannya itu hanya pada kehidupan sosial masyarakat. Sementara option B, C, D, E itu adalah peran warga negara dalam melakukan kegiatan bernegara gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, menggunakan produk dalam negeri. Dan aku mau rekomendasikan dulu nih ke teman-teman paket lengkap persiapan CPNS 2021. Nah, banyak yang nanya, "Kak, rekomendasiin dong persiapan CPNS 2021." Nah, aku rekomendasiin ini ya teman-teman. Untuk dari buku SKD sendiri itu ada sukses tes CPNS. Nah, kelebihannya ini ada mentoringnya. Jadi kalian udah dapat kayak bimbingan belajar gitu dari isi bukunya. Jadi bisa dibahas, ada mentornya khusus. Terus apalagi kalian bisa try out pakai sistem CAT kayak di website Jadi CPNS. Nah, ini tuh untuk melatih kalian supaya nggak gampang gitu ya. Misalnya nanti menghadapi tes CPNS yang di depan komputer, jadi sudah terbiasa mengklik-klik kayak gitu. Karena tampilannya tuh mirip banget teman-teman sama sistem CAT. Dan kalian bisa daftarnya itu di jadicpns.com. Jangan lupa gunakan kode Kartika supaya dapat potongan harga. Nah, kemudian buku kedua yang udah kami luncurkan bareng Muhammad Arif. Jadi aku dan dia itu sama-sama menyusun buku SKB Kesehatan Umum. Nah, ini tuh kami kumpulkan dari FR
asli tahun lalu teman-teman. Jadi ini fresh from the open gitu, jadi kayak masih hangat-hangatnya. Kalian wajib punya, apalagi khusus rumpun kesehatan. Karena ingat teman-teman, di SKB bukan hanya soal sesuai bidang kalian aja, karena ada 30% soal kesehatan umum yang kalian harus tahu. Kan sayang kalau misalnya kalian nggak gunakan ini terus 30%-nya udah hilang gitu aja karena kalian nggak pelajari, kalian hanya fokus di bidang kalian aja. Makanya kalian wajib punya buku SKB kesehatan umum. Jadi ini udah aku buat jadi paket komplit. Dan misalnya nanti kayak ada lagi rekomendasi buku tambahan dari kami, insya Allah aku akan langsung share ke kalian ya. Lanjut ke soal nomor 3. Semangat nasionalisme dan patriotisme adalah suatu sikap politik atau pemahaman dari individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Semangat nasionalisme sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang mengerucut pada sila ke A1, B3, C2, D4, E5. Oke teman-teman, untuk optionnya ini sengaja aku buatnya acak karena itu tadi pengalaman aku pernah dapat soal yang kayak gini, pemilihan tentang Pancasila, mereka ternyata nggak urutkan sesuai 1, 2, 3, 4, 5 tapi kayak diacak. Jadi kalau kita nggak benar-benar teliti kita akan salah pilih. Misalnya kita mau jawab 3, oh itu pasti ada di C, ternyata enggak gitu teman-teman. Oke, kita langsung ke pembahasan. Semangat nasionalisme merupakan cerminan dari sila ketiga yang terdapat pada butir ketiga dan keempat. Butir ketiga yakni mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, dan butir keempat mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia gitu. Jadi jawaban paling tepat adalah ya B. B ini bukan sila kedua ya, karena jawaban yang tepat adalah ini untuk sila ketiga. Hanya opsinya diletak di option B gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, sila ketiga. Lanjut ke soal nomor 4. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikenal oleh W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat A. Proklamasi Kemerdekaan, B. Sumpah Pemuda, C. Sidang BPUPKI, D. Upacara Bendera, E. 17 Agustus 1945. Oke, pembahasannya. Pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan biola milik W.R. Supratman pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928 tanpa lirik yang sekarang menjadi lagu nasional Indonesia. Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat ada pada option iya benar B, Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda ini juga sebelum kita merdeka ya, karena kita merdekanya kan 1945. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Sikap nasionalisme dalam lingkungan multikultural dapat dibuktikan dengan cara A. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, B. Memelihara nilai-nilai budaya luhur, C. Menggunakan banyak produksi luar negeri karena kualitasnya yang baik, D. Berteman dengan orang lain dari suku berbeda, E. Menggunakan produk-produk dalam negeri. Baik, kita langsung aja ke pembahasannya. Sikap nasionalisme dalam lingkungan multikultural dapat dibuktikan dengan cara mengapresiasi kebudayaan Nusantara, kemudian berteman dengan orang lain tanpa mempedulikan agama, suku, maupun bahasanya, menciptakan kerukunan antar umat beragama gitu. Jadi dari option A, B, C, D, E, jawaban yang paling tepat ada pada option iya D, berteman dengan orang lain dari suku berbeda. Itu dia teman-teman, karena yang perlu kita garis bawahi ini adalah sikap nasionalisme dalam lingkungan multikultural ya. Jadi kayak adat kebudayaan kayak gitu. Jadi option yang benar ada pada option D. Oke teman-teman, kayaknya itu aja yang bisa aku share soal TWK CPNS HOTS. Nah, semoga ini bisa bermanfaat ke teman-teman semua dan tahu jadinya gambaran soal untuk nasionalisme itu kayak gimana sih gitu. Oke, kayaknya gitu aja. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.